lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan di hari Jumat yang berbahagia ini, saya ingin mengulas buku berjudul Girls and Tech by Oli, yang ditulis oleh Kak Oli atau Kak Aulia Salsabila. Nah, Kak Oli ini adalah founder dari nulis buku dan juga Storyal.co. Waktu pertama kali lihat buku ini di toko buku Pustaka Paramita di daerah Banda Aceh, saya langsung tertarik karena tiba-tiba keinget Kak Oli. Kak Oli ini saya pernah jadi salah satu partisipan di seminarnya di Makassar. Saya lupa tahun berapa. Jadi pas lihat ini pengen dapat lagi inspirasi dari Kak Oli. Terus ini kan lagi demen-demennya nonton drama Korea Startup kan, udah masuk hari ini kayaknya udah episode 13 ya. Dan di startup sendiri kita juga banyak belajar tentang bagaimana membangun sebuah bisnis sosial yang bisa berdampak buat banyak orang, sama seperti yang Kak Oli banyak lakukan. Saya akan membahas beberapa yang ada di dalam buku ini. Terus yang ketiga, harganya itu lagi diskon, murah banget. Terus lihat lagi covernya yang memang sangat menarik, full color. Dalam buku 184 halaman ini ada beberapa bagian seperti ini bentuknya, yaitu Why Technology Why Girls, terus The Role Models, terus Create Your Own Startup, The Habits and Skills, lalu Communities, dan More About Oli. Seperti ini. Jadi selain warna hitam tuh dominannya warna pink juga sih, pink dan tapi ada abu-abu juga. Jadi memang colorful, isinya pun colorful. Oke, di bagian pertama ini yaitu Why Technology Why Girls. Di sini Kak Oli menjelaskan bagaimana sih awalnya dia menyukai teknologi. Jadi waktu itu ayahnya membeli sebuah laptop keluarga dan memasangkan internet. Disitulah dunia terasa terbuka buat Kak Oli, apalagi saat dia sudah menggunakan MIRC, platform untuk chatting pada saat itu. Nah, di situ dia mulai berkenalan dengan banyak orang, bahkan dari luar negeri. Jadi teman-temannya tidak hanya dari tetangga sebelahnya, tapi orang-orang dari negara lain. Dan di situ dia mendapatkan bahwa teman-temannya ini sudah punya konten-konten kreatif di berbagai multimedia, termasuk di sebuah website. Ini yang kemudian menjadi semangat dia, kok orang itu bisa buat, saya juga harus buat kalau kayak gitu. Di sini dibahasakan oleh Kak Oli. Dan kemudian memang selesai, memang websitenya itu jadi, dan di situ Kak Oli menulis puisi-puisi dengan fotonya yang sangat ciamik, hingga kemudian itu pengalaman-pengalamannya selama kuliah juga membangun bagaimana mental dia untuk berkembang, khususnya untuk mendalami tentang teknologi. Jadi sebenarnya terkadang memang ada rasa ketakutan, dibahasakan Kak Oli di sini bahwa teknologi menjadi hal yang nggak asing lagi buat saya. Kita cuma takut pada hal-hal yang nggak kita ketahui, benar kan? Maka kenali dan ambil manfaatnya. Lalu poin pentingnya lagi juga di subbab Why Girls, bagian sini penting sih karena memang insightful banget dan penuh dengan practical tips. Nah, di sini Why Girls dijelaskan bahwa hanya ada sekitar 20% dari jumlah wanita yang terjun di dunia IT atau berkarir di dunia IT. Kak Oli salah satunya. Meskipun begitu, banyak yang masih menghindari hal-hal teknis. Lalu pada saat Kak Oli menghadiri event-event, misalnya seminar, banyak yang merasa bahwa berurusan dengan teknologi, semisal coding, adalah hal-hal yang cukup sulit, rumit, padahal mungkin karena yang tadi ya belum dikenali dan belum kita mencoba mengambil manfaatnya. Dibahasakan lagi di sini bahwa mengingat semakin lekatnya teknologi dengan hidup kita, jika setengah dari penduduk Indonesia adalah wanita dan potensinya di bidang teknologi nggak diasah, tentu bangsa kita sendiri yang akan merugi. Sisi kelebihan wanita sebenarnya ketika ingin mengembangkan teknologi, karena kita sudah dianugerahi kemampuan untuk multitasking, lalu kreatif, dan juga mau berbagi. Nah, poin-poin ini sebenarnya menjadi kelebihan ketika ingin mengembangkan kemampuan di bidang teknologi atau mengambil manfaat lebih dari teknologi itu. Apalagi zaman sekarang ya, dimana ketika working from home bisa jadi sesuatu yang penting, apalagi untuk seorang ibu yang tetap harus mengurusi rumahnya. Salah satu alternatif yang harusnya kita dalami adalah bagaimana memanfaatkan teknologi
dan menggali manfaat sebanyak-banyaknya. Ya enggak? Iya. Nah, di bab ini juga ada subbab berjudul Building Startup Ecosystem to Support Women. Jadi Kak Oli sini menunjukkan bagaimana Turki yang kondisi demografinya itu seperti kita di Indonesia, tapi mampu membangun startup ekosistem tidak hanya dalam bidang swastanya, tapi juga dalam bidang pendidikan, NGO dan sebagainya. Sehingga Kak Oli menekankan bahwa pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga terkait untuk membantu proses edukasi investor lokal agar mulai melirik dan berani berinvestasi di perusahaan berbasis teknologi di Indonesia. Selanjutnya di bab The Role Models, di sini Kak Oli meng-highlight beberapa Indonesian Ladies in Tech yang dari mereka lah Kak Oli juga banyak belajar. Misalnya Septi Penny Wulandani yang merupakan pendiri gerakan ibu profesional, yaitu sebuah gerakan untuk pemberdayaan ibu-ibu. Lalu Kak Ai atau Mbak Ai yang merupakan pendiri dari Akademi Berbagi yang sekarang sudah tersebar di berbagai provinsi, serta Catherine Hindra yang merupakan co-founder dari Salora. Di sini juga pelajaran-pelajaran penting dari The Role Models ini juga dibahasakan. Kita pindah ke bab selanjutnya, yaitu Create Your Own Startup. Nah, ada subbab lagi di sini yaitu Pitch Your Ideas. Ingat nggak sih waktu Sodalmi mempresentasikan idenya bersama Samsantec. Nah, di sini adalah kemampuan Sodalmi dalam mempresentasikan ke hadapan publik apa yang mereka ingin lakukan, apa yang Sodalmi dan timnya ingin lakukan. Lalu Pitch Your Ideas ini pun punya cara sehingga dalam menyampaikan sesuatu kita bisa secara efektif dan efisien menyampaikannya, tidak bertele-tele. Jadi terkadang ada namanya elevator pitch yang bisa disampaikan 1-3 menit. Nah, di bab ini Kak Oli juga memberikan beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam pitch your idea ini. Yang pertama yaitu berikan kalimat pitch untuk perkenalan, lalu sampaikan visi kita, sampaikan siapa tim kita dan bisnis plan kita. Lalu kemudian dijelaskan juga bagaimana sih membuat bisnis plan, one page business plan. Karena terkadang kalau kita membuat proposal bisnis itu kan bertele-tele, sehingga dengan membaca ini kita juga mampu menuliskan ide bisnis kita. Di poin atau di bab The Habits and Skills ini, Kak Oli memaparkan beberapa kebiasaan atau kemampuan yang bisa atau sebaiknya digunakan oleh women techpreneur dalam mengembangkan diri dan profesionalismenya. Yang pertama adalah bagaimana menjadi seseorang yang passionately curious. Artinya ketika kita memiliki sifat ini, kita akan selalu ingin menjadi orang yang pembelajar. Lalu pentingnya apresiasi atau rekognisi, karena terkadang kan kita dipuji nih, kita ini adalah seorang yang ini. Tapi jangan malu-malu, enggak biasa aja. Tapi sebenarnya apresiasi ini adalah membuat kita ingin berkembang lagi. Jadi penting untuk mengapresiasi, tidak dapatkan apresiasi dari orang, tapi mengapresiasi diri sendiri. Lalu yang satunya lagi adalah it's okay to make mistakes. Terkadang kita merasa gagal segagal-gagalnya ketika melakukan kesalahan, ya nggak sih? Padahal it's okay. Hidup ini kan tidak sempurna. Jadi membuat kesalahan adalah sebuah pelajaran penting dari kehidupan. Karena Kak Oli ini adalah perempuan yang suka berbagi, dia ingin membagikan semangat dan pengetahuan itu melalui berbagai komunitas yang dibentuknya, yaitu komunitas-komunitas entrepreneurship di bidang teknologi khususnya bagi perempuan. Nah, di bagian communities ini Kak Oli menyebutkannya. Lalu ada banyak practical tips bagaimana menggunakan teknologi lebih efisien. Misalnya bagaimana menggunakan Google secara lebih efektif, bagaimana start blogging, lalu bagaimana berjualan online dan aktif di media sosial. Pokoknya buku ini keren banget. Buku ini tuh recommended banget untuk semua wanita di berbagai usia dan juga untuk pria. Sehingga sebenarnya dalam mengembangkan techpreneurship itu perlu kolaborasi yang mantap. Ya, bagaimana bukunya? Bagus. Hah? Beli sama di mana? Oke, sampai jumpa di Ami mengulas buku episode selanjutnya.